Yuk kita lihat acara seputar Hita Sukaya. Beri subscribe, like, and share buat para sahabat kita untuk memperluas informasi seputar Hita Sukaya. Selamat menyaksikan konten ini. Gitu. Sehari-harinya saya pekerjaan seumur hidupnya itu adalah ibu dari 2 orang anak. Ya, di foto ini memang hanya bertiga karena yang satu lagi waktu itu masih di perut gitu ya, tapi sekarang udah keluar. Jadi udah 2. Bersyukur ibu dari seorang putri dan seorang putra. Kalau ngomong sama orang pasti bilang, wah udah lengkap nih ya, udah ada putra, udah ada putri juga. Nah, sehari-harinya saya adalah seorang psikolog dan juga hipnoterapis. Memang kemarin pas ketemu sama Pak Suryarna gitu, waktu itu saya lagi ngisi yang seperti ini nggak perlu dipikir kelamaan ya, karena kalau pikir kelamaan nanti udah ada bias, kalau saya angkatnya 3 gimana, saya kan ramani, masa saya nanti dipikir nggak bisa untuk mendidik anak gitu kan. Nah, jadi yang muncul pertama kali di pikiran Bapak Ibu itulah sebenarnya jawaban sesungguhnya ya. Jadi angkat tangan aja langsung dari jawaban pertama yang terbersit di pikiran. Oke? Ya, nah yang udah jadi orang tua tadi, kira-kira jadi orang tua yang mana nih? 1, 2, atau 3? Oke, makasih Pak untuk kejujurannya. Ada yang langsung angka 3, 2, 1, nggak ada nih yang 1 gitu. Oh ada, yang paling belakang, mantep, 1. Mudah banget, mantap. Nanti boleh share ya Bu ya, tips-tipsnya apa nih gitu. Karena Ibu menjalani peran sebagai orang tua dengan Teddy Sarjono Prasetya Mitra. Dari Majelis Budaya Indonesia DKI Jakarta. Usia saya baru 66 tahun, masih muda karena belum punya cucu. Anak saya 2, anak laki-laki 2, baru pada punya calon. Jadi belum punya cucu, belum jadi kakek. Ya. Pada waktu membina rumah tangga itu saya mempunyai harapan ya, dan memberikan harapan kepada anak. Saya mempunyai harapan bahwa anak itu menjadi anak yang pintar ya. Kalau bisa tingkat pendidikan mencapai dia menjadi seorang profesor, tapi saya nggak nyampe ke profesor, cuma sampai doktor aja. Saya mengarahkan mereka kalau menjadi, karena saya seorang pandita, bapak saya juga seorang pandita, ibu saya pandita. Jadi saya juga ingin anak saya sebagai Buddhis gitu ya. Nah, jadi harapan saya itu menjadi anak yang sukses dalam membina rumah tangga, yang kalau bisa keturunannya semua tetap sebagai Buddhis. Gitu. Sayang kepada orang tua dan mertua, selain kepada anak-anaknya. Itu. Saya dari Maga Putri, Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia. Nama saya Lina. Harapan saya kepada anak tentu harapannya yang bagus ya. Kebetulan anak saya ada 2, yang satu sedang kuliah kedokteran di Udayana, sedang koas di Bali, yang satu lagi hukum di Surabaya, dua-duanya perempuan gitu ya. Saya selalu menekankan kepada anak agar selalu mandiri. Mandiri dalam arti dia tidak boleh bergantung kepada siapapun, dia harus bisa berdiri. Saya ingin dia kuat, baik lahir maupun batin. Dan saya selalu mengajarkan tidak boleh tergantung kepada suami, baik finansial, apapun tidak boleh tergantung kepada gitu. Jadi bisa melihat diri saya sendiri ya. Nah, konsep diri itu ibaratnya kayak kalau Bapak Ibu semua di sini ngaca gitu ya, lihat dari Bapak Ibu di sana, apa sih yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat diri sendiri di pantulan kaca itu? Ya, orang yang Bapak Ibu lihat orang yang kayak gimana sih ya? Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang pintar? Apakah dia orang yang berharga? Dia orang yang layak sukses? Dia orang yang layak bahagia apa enggak sih? Gitu ya, itu kira-kira konsep diri ya. Kalau
punya konsep diri yang positif, ketika Bapak Ibu lihat kaca melihat diri sendiri Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa orang ini adalah orang yang berharga. Orang ini adalah orang yang layak bahagia. Orang ini adalah orang yang layak untuk sukses. Itu konsep diri positif. Ya, kenapa ini jadi penting dimiliki oleh anak? Seperti tadi contoh kasus yang saya ceritakan. Anak-anak itu secara realnya gitu, mereka bisa punya banyak kemampuan. Ya, IQ-nya tinggi dari rata-rata atau bahkan ada beberapa yang superior gitu ya. Prestasinya bagus. Ya, mereka mau ngapain mereka bisa mencapai. Tapi di dalamnya ya, apakah mereka merasa mereka layak apa enggak? Mereka cukup berharga atau enggak? Ya, banyak dari kasus-kasus yang ditemui, kenapa ada orang yang kayak ketika aku mencoba kok gagal terus, ketika mencapai satu ceiling tertentu, maksud satu atap tertentu, udah mentok di sini nih, nggak bisa lebih lagi, itu kenapa? Kayak gitu ya. Ternyata ketahan sama si konsep dirinya ini. Ya, konsep dirinya jadi seperti jangkar gitu ya, yang menahan si orang ini untuk bisa lebih sukses lagi. Ya. Dari mana konsep ini didapatkan? Bisa jadi ada belief, ada imprint-imprint tertentu yang ditanamkan oleh orang tua, guru, mereka-mereka yang jadi figur otoritas semasa kita atau orang-orang ini masih jadi anak-anak, gitu ya. Misalnya, kamu kan emang nggak bisa apa-apa lah, kamu lambat, kamu bodoh, ya gitu kan, kamu nggak bisa matematika, gitu kan. Nah itu yang akan menjadi belief anak-anak itu, ya, sehingga mereka tumbuh dengan ya kan aku bodoh, aku gak bakal bisa sukses lah, seperti itu ya. Saya pernah punya teman kontrol, ya, garis bagaimana kita memberikan batasan kontrol kepada anak. Kiri itu lepas kontrol, ya, jadi suka-suka anak mau ngapain bebas. Kanan itu tuh ada kontrolnya, ya. Dari dua sumbu ini terbagi ada 4 tipe. Kita akan bahas bareng-bareng, ya. Ada tipe orang tua permisif, ya, orang tua demokratis, orang tua yang uninvolved, dan ada orang tua yang otoriter. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Ini terlalu sibuk, tapi sebenarnya masalah prioritas aja. Ya, kalau misalnya memang kita merasa bahwa anak itu penting, kita bisa mengatur prioritas untuk spend waktu yang berkualitas dengan anak. Kayak gitu ya. Jadi ini ciri-cirinya ya, orang tua itu absen. Ya, waktu itu saya juga pernah di kontak sama tim Wadani dari daerah, tapi saya nggak usah sebut daerahnya ya. Ada kasus yang cukup berat juga gitu, jadi dia ada bisa mungkin ketika dia keluar ya harus ada kompromi gitu kan. Tapi itu kan juga proses belajar ya, supaya anak kita bisa membawa diri nanti ketika dia di masyarakat, di lingkungan. Ya tadi kan bilangnya anak mau mandiri ya, gimana anak bisa mandiri kalau dia nggak diajarin gimana cara bersikap di lingkungan, ya nggak, malah jadi mengganggu orang lain gitu kan. Itu tentunya hal yang tidak kita inginkan ya. Belum konsekuensi, tapi hanya sebagai ancaman-ancaman aja, nggak pernah dilaksanakan juga ya. Akibatnya tadi yang seperti saya jelaskan, anak tumbuh menjadi pribadi yang egois, yang pusatnya itu hanya dirinya dia sendiri aja, minim empati ya, kontrol diri rendah, masalah ekonomis juga gitu, masalah akademis juga ya, karena kan mungkin dia nggak terbiasa untuk gimana nih bertanggung jawab ya gitu kan. Dan sulit bangun relasi dengan orang lain karena tadi egoisnya dia, nggak punya empati, jadi susah untuk menempatkan diri di orang lain, akhirnya jadinya susah ya, susah bangun relasi dengan orang lain. Oke, boleh dilanjutkan? Tapi nggak ada batasan, anak suka-suka ngapain boleh gitu. Nah kalau tipe otoriter ini kontrolnya ada, tapi kehangatannya nggak ada. Ya, jadi ini kayak di negara komunis gitu ya. Pokoknya kata-kata orang tua adalah segalanya. Anak-anak tidak boleh membantah seperti itu ya. Dan pola asuh ini biasanya juga akrab dengan hukuman-hukuman fisik, ya, kekerasan verbal seperti itu. Dimana sekarang ini kita pelajari bahwa ternyata kekerasan pada anak itu bukan cuman aku kan gak mukul, aku cuma ngomong doang kayak gitu. Nah, verbal ternyata juga bentuk kekerasan. Ya kita tahu ya, karma itu kan dari pikiran, perbuatan, ucapan gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin kita mikir ya kita kan melakukan kekerasan pada anak, kita nggak ada kekerasan seksual. Tapi sekarang ini mulai ya, saya lihat juga muncul edukasi tentang kekerasan emosional ya. Gimana kalau misalnya anak salah atau orang tua merasa kesal sama anak gitu, kita memberikan silent treatment. Nah, ada yang pernah tahu atau ada yang pernah kena silent treatment?
didiemin gitu ya, didiemin gitu kan, nggak diajak ngobrol, anak dicuekin gitu ya, itu juga bentuk kekerasan emosi. Atau menjadikan anak sebagai sumber kesalahan, misalnya gara-gara kamu nih ya, gara-gara demi kamu nih mama jadi nggak bisa kerja lagi ya, mama di rumah nih buat ngurusin kamu, kayak gitu kan, seakan-akan anak bersalah ya, kamu ini yang bikin mama marah mulu. Nah gitu ya. Kalau kata salah satu supervisor saya gitu ya, seorang psikolog senior, sebenarnya tidak ada marah-marah itu untuk membentuk anak, nggak ada marah-marah itu karena sayang ya, tapi yang ada itu sebenarnya adalah orang tua yang punya masalah untuk mengendalikan emosinya gitu ya. Oke, nah jadi ciri-ciri ini tadi itu ya, kata-kata orang tua adalah segalanya, kurang adanya kehangatan ya, mengabaikan pendapat sama perasaan anak. Nah, saya juga temukan beberapa kasus gitu ya, bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Jadi kalau begitu dia keluar ke sekolah misalnya, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan dia, ada yang gangguin dia, atau ada masalah, gimana cara penyelesaiannya? Dengan kekerasan. Jadi cenderung anak ini belajar untuk menjadi agresif, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba bapak ibu dipanggil temennya kayak gitu. Iya, soalnya kalau di rumah kalau aku nggak patuh, aku dipukul sama papa gitu. Jadi kalau misalnya ada teman aku suruh apa dia nggak mau, aku pukul juga dia kayak gitu. Nah itu kan anak kan dia proses belajar seperti itu ya. Dan biasanya anak-anak di sini gitu ya, kalau kita ngomongin konsep dia cenderung rendah karena merasa nggak merasa fisik. Nah ini berikutnya ketika dia berumah tangga, mungkin suaminya, istrinya pukulin dia, melakukan abuse terhadap dia merasa oh ya wajar, ini emang ekspresi rasa cinta, hati-hati gitu ya. Atau tadi seperti orang tua permisif gitu kan, orang tua permisif sayang nggak sih sama anaknya? Sayang ya, tapi saking sayangnya atau pilihan rasa sayang dia yang kurang bijak, akhirnya biarkan anaknya ngapa-ngapain. Apakah itu baik buat anak? Nggak juga ya, jadi masalah. Atau kayak tadi gitu ya, di kondisi kritis, ekspresi rasa sayangnya nggak bijak, akhirnya malah berakibat fatal, kehilangan nyawa ya. Jadi ini yang kita perlu hati-hati. Oke, lanjut lagi, anak dibiasakan untuk memilih ya, termasuk juga nanti ya membimbing anak ketika mau memilih jurusannya dia, memilih cita-cita dia itu seperti apa gitu ya. Kita turut melibatkan anak. Memang agak challenging karena ini kita balance ya di tengah-tengah, nggak terlalu mengatur anak, tapi kita juga melibatkan anak gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga orang tua yang kayak, oh ya saya kan nggak mau maksain buat anak, jadi biarinlah dia milih suka-suka dia. Nah tapi yang perlu kita perhatikan, anak memang punya kehendak, tapi dia tetap anak-anak yang masih dalam tahap fase tumbuh kembang, di mana secara kognitif cara berpikir dan secara sosio-emosionalnya masih belum matang ya. Dari sisi perkembangan otak, bagian otak kita yang di depan ini nih, prefrontal cortex itu baru matang di usia 21 tahun ya. Ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk merencanakan, untuk mengambil keputusan, sehingga anak masih butuh peran, masih butuh bimbingan dari orang tua kayak gitu ya. Jadi ternyata anaknya ini ada percobaan bunuh diri gitu ya, sudah mulai menyakiti diri sendiri dan pernah ada percobaan bunuh diri kayak gitu. Terus habis itu ngobrol ternyata anaknya ini dia memang stres karena tuntutan akademisnya sangat tinggi dan pressure teman-teman sekitarnya itu tinggi ya. Jadi ada temennya di kelas yang dapat nilai 93, itu nilai paling tinggi di kelas, yang lainnya itu remedial, tapi temennya ini nangis ya dapat nilai 93 karena dia masih merasa gagal, masih merasa nggak puas, pengennya dapat nilai 100. Nah tapi habis itu anaknya stres, pernah sampai percobaan bunuh diri kayak gitu. Lalu saya juga ketemu sama anaknya ya, ngobrol apa yang dia rasain dan lain-lain. Anak ini bilang ya, dia merasa dia nggak bisa banggain orang tuanya, dia nggak bisa banggain mama papanya. Dia selalu merasa dia mau coba apa, dia gagal ya, sehingga
ngapain sih aku hidup lagi gitu, aku udah gak bisa membahagiakan orang tuaku, seperti itu katanya dia. Jadi kalau aku nggak ada kayaknya nggak apa-apa deh ya, apalagi dia kan anaknya anak pertama perempuan, kan masih ada adekku katanya, adeknya ini cowok gitu, masih ada adekku, jadi biar kalau aku nggak ada mama papaku masih ada adekku satu ini gitu. Jadi dari sisi anak dia merasa dia nggak pernah bisa membuat orang tuanya bangga, sehingga kayaknya ya aku nggak ada jadi apa deh kayak gitu ya. Dari sisi orang tuanya merasa bahwa oh ini kan gampang sebenarnya, anak aku tuh bisa mencapai kayak gitu. Kita udah menyediakan fasilitas lah, misalnya kita udah sekolahin dia gitu kan, diantarin ke sekolah, tapi kenapa kok kayak gini gitu ya, hanya masalah gini doang ya dia bisa sampai melukai diri sendiri dan sampai kayak gitu. Nah, coba sekarang kita bareng-bareng diskusikan ya Pak Ibu ya, sama teman di kanan kirinya. Memberitahu jawaban dari hasil diskusi kami bahwa yang salah di sini adalah yang pertama, tingginya orang tua ini memiliki ketinggian ego untuk anaknya, lalu yang dimana orang tua ini punya pressure atau penekanan yang sangat tinggi. Jadi anak ini sungkan. Yang pertama, kalau misalkan saya sendiri juga terlahir dari keluarga yang seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekolah itu kamu kalau bisa tuh harus yang negeri, terus kalau bisa negeri 1 gitu, biar kepandang keluarga kita kayak kamu harus pinter-pinter ya. Bisa yang gratis. Iya, gratis yang terpandang. Kalau saya kan dari Bogor ya, kalau SMP 1 Bogor, SMA 1 Bogor juga pastinya wah banget kata orang. Nah, dari sisi orang tua saya tuh selalu bilang kayak, ayo kamu harus bisa kayak gini, kalau nggak bisa kamu masa kalah sih sama anak tetangga, anak-anak sebelah sini bisa, anak temen mama kayak gini. Kadang-kadang punya sifat seperti itu. Kalau orang tua, kalau misalkan dalam pandangan saya sebagai anak kan kayak anak itu bisa belajar dimanapun. Jadi dimanapun sekolahnya, bagaimanapun kualitas sekolahnya itu masih tergantung kepada anaknya, bagaimana anaknya bisa menangkap dari segi materinya, bagaimana anak itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dan juga bagaimana anak itu bisa menanggapi permasalahan ini tersebut. Seperti kayak tadi kan contohnya ada yang bunuh diri ya, sampai hampir mau bunuh diri. Nah itu kan dari adanya tekanan dari orang tua juga ya. Tapi di sini saya sejujurnya tidak mempermasalahkan tekanan orang tua tersebut, karena dari sisi anaknya juga harusnya harus punya kesadaran juga. Jadi kayak kita anak, oh ya udah mungkin orang tua kita maunya seperti ini, kita coba dulu. Kalau misalkan kita memang benar-benar tidak bisa, ya kita komunikasikan kembali kepada orang tua. Saya dengan Yuliana, saya mewakili dari WBI ya, ini teman-teman saya, dan kami udah berdiskusi 6 orang. Nah di sini kami menyimpulkan ya bahwa di sini kita sebagai orang tua itu bisa sedapat mungkin memahami ya, juga mengerti, maksudnya oh ya kondisi anak kami nih seperti ini ya, nah, tidak juga membanding-bandingkan dengan mungkin ada dari adiknya atau kakaknya gitu yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi untuk bisa lebih tumbuh menjadi yang seperti tadi dibilangin depresi ya. Nah ini kalau menurut diskusi kami, jadi sedapat mungkin nih orang tua kita itu lebih mengerti anak, karena ketika kita tahu bahwa anak kita itu mempunyai kelebihan yang berbeda dengan yang lain, itu anak malah lebih maju gitu. Jadi mengkondisikan untuk anak tahu bahwa dia mempunyai kelebihan masing-masing, karena semua orang kan berbeda-beda ya kelebihannya ya. Dari misalnya ada yang pintar di matematika, pintar di bahasa, kan beda-beda. Nah ketika dia bisa menjadi diri dia di bidang yang dia sukai, senangi, malah itu yang menjadikan dia lebih maksimal gitu. Di sini kita orang tua harus lebih bijaksana ya, bijaksana dalam mengambil keputusan apapun. Nah di sesi guru pembimbing juga guru ya tadi ya dibilangin harus juga memahami nih anak muridnya, apakah semuanya sama gitu
saya memang di SD-nya masuk ke kelas akselerasi, di mana SD-nya 6 tahun dia menjadi 5 tahun. Nah di sini mungkin seperti itu ya, guru pembimbing tahu oh ini semuanya sama nih, satu level gitu, yang bisa membuat anak juga lebih percaya diri gitu ya. Nah di sisi untuk anak bunuh diri, kalau menurut saya pribadi, ketika imannya udah kuat di dalam Buddhisnya, maksudnya tahu oh kalau kita dia menghindari pembunuhan makhluk hidup, apalagi bunuh diri gitu kan. Nah ketika sudah mindsetnya udah masuk bahwa oh bunuh diri itu nggak boleh loh, dilarang, dan juga bisa terlahir di alam yang rendah gitu kan. Nah itu udah mindsetnya bagus, dia nggak akan bisa menjadi bunuh diri gitu. Maksudnya untuk motivasi itu tentu lebih kecil gitu kemungkinan untuk ke arah sana. Ya, gitu dari saya. Terima kasih Sotia. Menurut saya, nama saya Raita. Saya guru dari SMA Negeri 95 Jakarta Kalideres. Jadi menurut saya yang tadi anak yang bunuh diri, ya itu menurut saya kadang ada sedikit kesalahan di orang tua. Saya pernah karena saya anak perempuan cuma satu, adik saya laki-laki satu, adik saya kemana-mana bebas. Kalau saya harus Cina Benteng ya. Kalau yang merasakan Cina Benteng pasti merasakan bener lah gitu. Kemana-mana selalu harus diikuti mama atau papa. Nah, jadi saya itu berusaha menerapkan kepada anak saya jangan seperti saya. Karena kalau seperti saya tidak tahu jalan kemana-mana. Kemana-mana saya takut. Kesini takut, kesana takut. Begitu orang tua saya meninggal, blank semua. Lalu di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50, dia mempersembahkan si kepala ikan ini kepada istrinya. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya menangis ternyata, ya. Aduh, aku udah enak banget, 50 tahun makannya kepala ikan mulu. Tahu gak sih, aku tuh gak suka kepala ikan. Aku tuh pengen cobain badannya ikan gimana, rasanya lebih enak gitu ya. Nah di sini kita lihat bahwa apa yang menurut kita baik, paling berharga loh gitu ya, ternyata belum tentu buat pasangan kita, buat anak kita itu adalah yang terbaik juga, yang paling berharga juga. Kalau kayak gitu ya buat apa kita mengorbankan kepala ikannya kan? Mending kita yang makan, ya enggak? Jadinya kan win-win solution seperti itu. Jadi bagaimana komunikasi itu tuh menjadi hal penting ya. Bagaimana kita sayang sama anak benar ya, tapi tadi ingat hati-hati atas pembenaran kita atau perilaku kita atas nama cinta ya. Apakah anak benar dia merasa dihargai, dicintai, dia didukung ya. Berikutnya adalah ya, bukan cuma masalahnya di majelis Theravada aja, enggak, saya rasa ini semuanya terjadi secara umum ya gitu. Terus habis itu ini pernah ada kasus yang sangat menarik. Jadi ada seorang ibu punya anaknya ini meskipun masih kecil, masih usia SD gitu ya, tapi menunjukkan perilaku yang sangat dewasa gitu. Jadi tutur katanya lembut, pemikirannya juga bijak dan lain-lain. Terus habis itu ketika dibawa ke orang pintar gitu ya, dilihat masa lalunya, ternyata dia ini katanya adalah seorang pertapa gitu. Jadi dia nih punya kebijaksanaan yang baik, kalau terus dilatih mungkin dia bisa mencapai tingkat kesucian tertentu gitu. Lalu apa yang ibunya ini lakukan? Ibunya ini bawa anak ini ke rekan saya sesama hipnoterapis juga, supaya katanya anaknya di hipnoterapi biar nggak jadi bante, katanya gitu ya. Nah ini saya juga pengen diskusi dari teman-teman semua, kita diskusi yuk, kalau anak kita ya, baik dia perempuan maupun laki-laki, bilang nih ya dia satu hari mau jadi bante gitu ya, kita setuju atau enggak sih sebenarnya ya? Setuju? Soalnya kadang-kadang ya setuju tapi dalam hati yang berat juga, nanti saya nggak punya cucu, gimana dong nanti tua siapa yang merawat saya gitu kan. Nah ini kita sama-sama diskusi juga ya, karena ini fenomena yang menarik. Nah tapi tadi dari cerita tadi sih, kalau mau tahu kelanjutannya gimana, rekan saya yang sama hipnoterapis dia menolak kasus ini karena dia takut, oh nanti saya karma buruk lagi, masa orang mau jadi bante saya hipnoterapi biar enggak gitu kan. Akhirnya dia juga nggak mau menangani kasus ini gitu ya. Oke, kita diskusi.
Jawabannya adalah penting. Alasannya agar kita dapat melestarikan ajaran Buddhis dan tradisinya. Jadi kalau misalnya nantinya dia berubah ya, berganti agamanya, jadi kan seperti tadi ya, nggak ada yang patidana gitu. Terus juga ya mungkin nggak mau ya ikut-ikut kegiatan Buddhis lagi, dan akhirnya kan semakin sedikit umat Buddhanya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa menjaga anak kita terus berada dalam agama Buddha, dan langkah-langkah apa sebagai orang tua yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya sih kalau anaknya masih kecil, kita ajak ke sekolah minggu ya, mungkin sekalian nunggu anak sekolah minggu, bapak ibunya bisa ke Dharma kelas ya, Pak Andri ya. Nah, bisa begitu. Jadi sama-sama anak dan orang tuanya ikut gitu. Kemudian juga ya ikut retret misalnya bareng-bareng ya dengan orang tuanya, misalnya ya udah yuk kita liburan nih ya, kita mendingan retret meditasi gitu. Kemudian aktif ya, misalnya dia bisa bantu-bantu ya untuk jadi pengurus wihara, seperti orang tuanya juga bantu-bantu juga. Jadi setiap hari Minggu bisa bareng-bareng, satu keluarga bisa datang ke wihara. Nah itu. Terus yang ketiga, jika anak suatu hari mau jadi bante, setuju atau tidak? Nah pasti kalau menurut saya sih